Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallimu tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat rahmat, nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita ke tempat mulia ini di Masjid Miftahul Ulum untuk sama-sama melaksanakan kewajiban, yaitu sholat Jum'ah. Sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengikuti apa-apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh rahmat, penuh kedamaian, dan insya Allah selamat dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai mukmin, sebagai muslim, kita meyakini bahwa setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnatu wa ilaina turja'un." Yang artinya, setiap yang berjiwa, yang bernyawa pasti akan mati, dan mereka akan diberikan cobaan, kebaikan dan keburukan, dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat kita kembali kepada Allah, pada saat nanti kita mati, tentu harapan kita semua kita mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam akhir yang baik. Bagaimana agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah? Salah satu caranya adalah kita menjadi orang bertakwa, yaitu orang yang terus-menerus menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita istiqomah menjadi orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan clue. Ada 5 cara supaya kita menjadi orang yang bertakwa, yaitu ada di rukun Islam. Namun dalam hal ini saya ingin membahas salah satunya, yaitu rukun Islam yang pertama adalah syahadah. Karena dahsyatnya syahadah ini, maka bacaan syahadat ini kita ucapkan berulang-ulang. Kita ulang-ulang pada saat kita sholat. Entah kita sadar atau tidak, kita ulang-ulang itu supaya kita terus bersyahadah. Kenapa diulang-ulang? Karena Allah Subhanahu wa taala paham betul manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Al insanu mahalal khata' wan nisyan.
tentu sudah kita ketahui bersama bahwa apakah syahadat itu setiap orang yang masuk Islam tentu di awal kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan ini tentunya semua saya yakin artinya sudah tahu. Yaitu saya bersaksi, aku bersaksi, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syahadat pada hakikatnya adalah ikrar. Kita mengikrarkan diri. Kita berjanji. Janji apa? Bahwa kita akan terus-menerus menuhankan Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Siapa saksinya? Saya. Siapakah saya itu? Mata kita, telinga kita, mulut kita, hidung kita, tangan kita, kaki kita adalah saksinya. Tentu kita seorang muslim, orang yang beriman, ketika kita sudah menyatakan, berikrar bahwa tidak ada yang dituhankan selain Allah, bisa bermakna juga tidak ada yang dieluk-elukan selain Allah, tidak ada yang dipuji-puji selain Allah, tidak ada yang dibangga-banggakan selain Allah, tidak ada yang paling terhormat di muka bumi ini, di dunia ini selain Allah. Tidak ada yang kita kultuskan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah isi ikrar kita. Sehingga ketika sudah berikrar seperti ini, tentu kita harus setiap saat sadar dengan apa yang kita ucapkan, janji yang kita ucapkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menyuruh kita untuk senantiasa sadar, ingat, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita senantiasa ingat terus menerus pagi dan petang tentang siapa kita, untuk apa kita di sini. Jangan sampai terlena oleh godaan-godaan syaitan. Ketika kita benar-benar sudah sadar terhadap syahadah kita, insya Allah kita akan patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Ketika kita sudah bersyahadah, kita patuh kepada Allah, kita patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang diperintahkan, setiap yang dilarang, kita akan patuh. Allah menyuruh kita, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada semua manusia. Karena kita hamba yang tidak punya apa-apa, yang sudah berikrar, maka patuh. Baik ya Allah, saya akan berbuat baik kepada siapapun. Baik orang itu tidak berbuat baik kepada kita maupun tidak, kita tetap berbuat baik. Kenapa? Itu instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu sudah biasa. Namun ketika kita berbuat baik kepada orang yang tidak baik sama kita, itu baru luar biasa. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita, melarang kita, wala tabghil fasada fil ardh, jangan merusak, jangan melakukan perusakan, baik secara batin, baik secara dohir yang terlihat, entah itu mengebom, merusak tanaman, merusak apapun, itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita dilarang juga merusak pikiran kita, hati kita. Ketika kita sudah bersyahadah, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu ini adalah trik untuk kita terus menerus bertakwa. Bertakwa sampai akhir hayat insya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah singkat ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Sehingga ketika kita nanti mati, dan pasti kita mati, cepat atau lambat, kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.